Hai, nama saya dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memulai LLC untuk properti sewaan Anda. Saya akan membimbing Anda melalui setiap langkah prosesnya, mulai dari mendirikan LLC dengan cara yang benar, memasukkan properti dan pembayaran sewa Anda ke dalam LLC, hingga menghindari kesalahan yang bisa saja melemahkan perlindungan LLC yang ingin Anda bangun. Proses yang akan saya tunjukkan ini berlaku di negara bagian manapun, baik Anda sudah memiliki properti sewaan maupun baru akan membelinya. Dan jika Anda bertanya-tanya apa yang terjadi pada hipotek Anda ketika Anda memindahkan properti ke dalam LLC, saya juga akan menunjukkan cara mengatasinya. Ada beberapa potensi kerugian dari memasukkan properti sewaan ke dalam LLC yang sering dilewatkan oleh beberapa video, tapi saya akan memastikan untuk membahas kekhawatiran tersebut juga. Penting diketahui bahwa LLC terkait perlindungan, bukan pajak. Untuk sewaan biasa, pendapatan tetap masuk ke laporan pajak pribadi, baik ada LLC maupun tidak. Jadi LLC bukan jalan pintas urusan pajak. LLC memisahkan properti dari aset lain, sehingga masalah di properti sewaan hanya terbatas pada properti itu saja. Beberapa kerugian hanya sekadar menjengkelkan. Ada urusan administrasi. Sebagian besar negara bagian mengharuskan Anda mengajukan laporan setiap 1 atau 2 tahun, dan jika Anda melewatkan tenggat waktu, LLC Anda bisa kehilangan status baiknya. Ada juga masalah privasi. Nama dan alamat pada LLC Anda bisa menjadi bagian dari catatan publik, dan jika Anda menggunakan alamat rumah, orang lain bisa mencarinya. Dan ada biaya untuk mempertahankan LLC. Ada biaya pengajuan negara bagian 1 kali, ditambah biaya yang harus Anda bayar setiap tahun. Kabar baiknya adalah ketika Anda menggunakan layanan agen terdaftar untuk mendirikan LLC Anda, yang akan saya tunjukkan caranya hari ini, Anda bisa mengatasi sebagian besar kerugian tersebut. Agen terdaftar adalah seseorang atau perusahaan yang menerima surat resmi dan dokumen hukum untuk LLC Anda, dan setiap LLC di setiap negara bagian diwajibkan untuk memilikinya. Layanan yang saya rekomendasikan adalah Northwest Registered Agent. Northwest memungkinkan Anda menggunakan alamat mereka pada dokumen pengajuan, bukan alamat rumah Anda. Itu mengatasi masalah privasi. Mereka beroperasi di semua 50 negara bagian, yang penting karena LLC Anda harus berada di negara bagian tempat properti Anda berada. Dan mereka mengirimkan pengingat gratis sebelum tenggat waktu negara bagian Anda yang mengatasi sebagian besar masalah dokumen. Satu lagi potensi kerugian. Jika properti Anda memiliki hipotek, memindahkannya ke dalam LLC bisa menjadi masalah, dan saya akan menunjukkan cara mengatasinya nanti di video ini. Dan sedikit disclaimer sebelum kita lanjut, saya bukan pengacara dan saya juga bukan akuntan. Apa yang akan saya tunjukkan di video ini akan membantu kebanyakan orang, tapi setiap properti dan setiap situasi sedikit berbeda. Untuk pertanyaan seputar properti, ahli yang tepat untuk dituju adalah pengacara properti di negara bagian tempat properti tersebut berada. Dan untuk pertanyaan pajak, ahlinya adalah CPA. Video ini akan memberikan gambaran lengkap, dan setelah itu, Anda bisa mengandalkan kedua ahli tersebut untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan Anda. Keputusan pertama Anda adalah di negara bagian mana LLC Anda akan didirikan. Untuk properti sewaan, Anda ingin membentuk LLC di negara bagian tempat properti tersebut berada, karena disitulah LLC secara hukum menjalankan bisnis. Tidak masalah di negara bagian mana Anda tinggal, dan hal itu tidak mengubah pajak Anda. Pendapatan sewa dikenakan pajak berdasarkan lokasi properti dan tempat tinggal Anda, tidak peduli di mana LLC dibentuk. Jika properti sewaan Anda berada di Texas, bentuklah LLC di Texas. Sekarang, mungkin Anda punya alasan tertentu ingin LLC Anda berada di negara bagian tempat tinggal Anda. Dengan asumsi itu, negara bagian yang berbeda. Misalnya, jika Anda tinggal di Oklahoma, tetapi properti sewaan Anda ada di Texas. Anda bisa melakukan itu, tetapi Anda tetap harus mendaftarkan LLC yang sama di negara bagian properti sebagai LLC asing. Asing di sini hanya berarti berada di luar negara bagian. Itu berarti ada 2 biaya pendaftaran, agen terdaftar di kedua negara bagian, dan menjaga kedua LLC tetap aktif di masing-masing negara bagian setiap tahun. Keputusan kedua tergantung pada di mana Anda berada dalam prosesnya. Jika Anda sudah memiliki properti sewaan, Anda akan membuat LLC terlebih dahulu, lalu mentransfer properti tersebut ke dalam LLC. Jika Anda membeli dengan uang tunai, Anda seringkali bisa langsung membeli properti atas nama LLC setelah LLC disetujui. Jika Anda membeli dengan hipotek biasa, sebagian besar pemberi pinjaman akan menginginkan pinjaman dan sertifikat atas nama pribadi Anda saat penutupan. Jalur yang umum adalah menutup atas nama Anda sendiri lalu mentransfer properti ke dalam LLC setelahnya. Jika itu situasi Anda, beritahu pemberi pinjaman tentang rencana LLC Anda sejak awal karena mereka sering menangani pertanyaan ini. Keputusan ketiga adalah berapa banyak LLC yang Anda butuhkan. Keuntungan besar dari LLC adalah pemisahan.
Jika Anda menempatkan beberapa properti sewaan dalam satu LLC, masalah pada satu properti dapat membahayakan properti lainnya. Itulah mengapa banyak pemilik properti menggunakan satu LLC untuk setiap properti. Jadi jika Anda memulai dengan satu properti, satu LLC sudah cukup untuk saat ini. Keputusan terakhir Anda adalah nama LLC Anda. Nama tersebut harus unik di negara bagian Anda dan harus ada penanda seperti LLC di akhir namanya. Beberapa pemilik properti menamai LLC sesuai alamat properti, sementara yang lain memilih nama umum yang bisa digunakan kembali. Sebelum Anda memutuskan sebuah nama, pastikan tidak ada orang lain di negara bagian Anda yang sudah menggunakannya. Proses ini sedikit berbeda di setiap negara bagian, tetapi sebagian besar negara bagian memiliki alat pencarian nama bisnis gratis di situs web sekretaris negara bagian mereka, dan biasanya Anda bisa menemukannya dengan mencari nama negara bagian Anda ditambah kata pencarian bisnis. Jika nama yang Anda pilih sudah digunakan atau terlalu mirip dengan yang sudah ada, teruslah mencari ide dan periksa kembali. Jadi, itulah keputusan-keputusan yang perlu Anda pertimbangkan, dan sisanya bisa kita tangani di dalam proses pembuatan itu sendiri. Sekarang mari kita buat LLC Anda bersama-sama langkah demi langkah. Untuk bergabung bersama saya di halaman ini dan mendapatkan penawaran terbaik dari Northwest, kunjungi tautan yang ada di layar atau klik tautan yang bisa Anda temukan di deskripsi di bawah ini. Setelah Anda berada di halaman ini, pilih negara bagian tempat properti Anda berada. Untuk video ini, saya akan memilih Texas. Lalu klik mulai. Catatan singkat, Northwest sesekali memperbarui alur pendaftaran ini untuk memberikan pengalaman terbaik bagi Anda. Jadi jika tampilan layar Anda sedikit berbeda dari milik saya, jangan khawatir. Keputusan yang akan Anda buat dalam proses ini seharusnya tetap sama. Anda akan berada di tab pembentukan, dan di bagian atas, Anda akan melihat peta jalan lengkap tentang apa saja yang akan kita lalui bersama. Jenis entitas sudah diatur ke LLC, dan yurisdiksi akan menampilkan negara bagian yang Anda pilih. Di bawahnya terdapat opsi biaya pengajuan untuk negara bagian Anda. Tergantung pada negara bagian Anda mungkin akan melihat opsi prioritas yang memproses biaya pengajuan Anda lebih cepat dengan biaya yang lebih tinggi. Untuk Texas, pemrosesan standar sudah cukup cepat, sekitar 2 hari, dan biayanya $310. Biaya ini dibayarkan ke negara bagian, bukan ke Northwest, dan Anda harus membayarnya tidak peduli bagaimanapun Anda mengajukan. Biaya untuk negara bagian Anda akan berbeda, dan Anda akan melihatnya langsung di layar ini. Anda juga akan melihat semua yang sudah termasuk tanpa biaya tambahan, seperti nama domain, email bisnis, alamat bisnis, situs web open source, saluran telepon, dan beberapa perlindungan merek. Di bagian paling bawah, Anda akan melihat catatan kepatuhan tahunan. Northwest akan mengingatkan Anda tentang laporan yang diwajibkan oleh negara bagian Anda secara gratis. Dan jika Anda ingin mereka benar-benar mengajukan untuk Anda, layanan tersebut biayanya $100 ditambah biaya negara bagian, dan Anda dapat membatalkan layanan perpanjangan kapan saja. Di sebelah kanan, ringkasan pesanan menunjukkan paket dasar $39. Tahun pertama, layanan agen terdaftar sudah termasuk, dan biaya negara bagian Anda. Jika Anda sudah siap, klik lanjutkan. Selanjutnya adalah tab nama perusahaan. Masukkan nama yang sudah Anda pilih dan pilih penanda yang berbeda jika Anda tidak ingin menggunakan LLC. Pratinjau di bawah ini akan menunjukkan secara persis bagaimana nama Anda akan muncul di catatan negara bagian. Di bawahnya Anda akan melihat layanan pengajuan EIN. EIN adalah nomor identifikasi pajak federal untuk bisnis Anda. Ini seperti nomor jaminan sosial untuk LLC Anda. Anda akan membutuhkan EIN untuk membuka rekening bank bisnis, dan rekening bank terpisah itulah yang membantu membuat perlindungan tanggung jawab menjadi nyata. Northwest akan mengurusnya seharga $50 jika Anda memiliki nomor jaminan sosial, atau Anda bisa mendapatkannya sendiri secara gratis di situs web IRS setelah LLC Anda disetujui. Jika Anda ingin bergerak cepat dan memastikan semuanya dilakukan dengan benar, $50 itu sepadan untuk menghindari kerepotan. Namun, jika Anda punya waktu dan ingin menghemat biaya di awal, jangan khawatir, karena ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan sendiri, dan saya akan cantumkan tautan ke situs web IRS di deskripsi di bawah. Jika sudah siap, klik lanjutkan. Pada tab akun, masukkan nama Anda, nomor telepon untuk autentikasi 2 faktor, alamat email Anda, dan buat kata sandi yang kuat. Setelah Anda memasukkan informasi Anda, klik lanjutkan. Terakhir adalah tab pembayaran. Tinjau ringkasan pesanan di sisi kanan sekali lagi, paket dasar, biaya pengajuan negara bagian Anda, dan apapun yang Anda pilih untuk ditambahkan. Kemudian masukkan informasi pembayaran dan alamat penagihan Anda, dan ketika Anda sudah siap, klik kirim pesanan. Setelah Anda membayar, Anda akan diarahkan ke akun Northwest Anda. Di sanalah Anda dapat melacak status pengajuan Anda dan melihat perkiraan tanggal penyelesaian.
Untuk Texas, proses standar memakan waktu sekitar 2 hari dan waktu pemrosesan negara bagian Anda akan ditampilkan sebagai pengingat saat checkout. Setelah Anda selesai mendaftar, Northwest akan mengumpulkan detail perusahaan Anda yang lain di dalam akun Anda. Ada beberapa hal penting yang perlu Anda selesaikan di sana, karena hal-hal tersebut menentukan bagaimana LLC Anda diatur dan seberapa privat LLC Anda, seperti tujuan bisnis, alamat-alamat LLC Anda, dan bagaimana LLC Anda dikelola. Mari kita mulai dengan tujuan bisnis. Ini hanyalah deskripsi singkat tentang apa yang dilakukan LLC Anda, dan 1 atau 2 kalimat sederhana sudah cukup. Misalnya, tujuan bisnis ini adalah untuk memiliki dan mengelola properti sewa hunian. Selanjutnya adalah alamat-alamat LLC Anda. Anda akan melihat bagian untuk memasukkan alamat-alamat untuk catatan negara bagian Anda, dan Anda perlu menetapkan 2 alamat, yaitu alamat fisik dan alamat surat menyurat. Ingat, yang diminta di sini adalah alamat LLC Anda, bukan alamat properti. Alamat sewaan Anda tidak ada di dokumen pembentukan. Itu tercantum di akta, nanti kita bahas. Alamat apapun pada dokumen pengajuan akan jadi catatan publik. Untuk kebanyakan orang, saya akan menggunakan alamat agen terdaftar Northwest untuk alamat fisik maupun alamat surat menyurat. Dengan begitu, alamat rumah Anda tidak akan tercantum di catatan publik. Anda mungkin juga akan melihat opsi untuk mengirim salinan pemberitahuan hukum ke pengacara. Saya sarankan mengaktifkan opsi ini jika Anda memiliki pengacara bisnis, tetapi Anda bisa melewatinya jika tidak. Selanjutnya, Anda perlu menentukan bagaimana LLC Anda akan dikelola. Member manage berarti para pemilik menjalankan LLC itu sendiri, dan untuk pemilik sekaligus tuan tanah, itu adalah pilihan yang tepat bagi kebanyakan orang. Manager manage digunakan untuk situasi di mana para pemilik bukanlah pihak yang mengambil keputusan bisnis. Dan untuk memperjelas, mempekerjakan manajer properti untuk mengumpulkan sewa tidak berarti Anda harus memilih manager managed. Itu hanyalah perusahaan yang Anda sewa, bukan pemilik. Jika Anda memiliki properti sewaan bersama orang lain, disinilah Anda akan menambahkan pemilik lain dari LLC tersebut. Dan terakhir, Northwest mungkin akan merekomendasikan beberapa layanan tambahan, seperti pemilihan S-Corp, layanan surat premium, pendaftaran merek dagang, atau DBA. Untuk properti sewaan, kebanyakan orang kemungkinan besar tidak membutuhkan layanan tambahan ini. Layanan yang paling sering ditanyakan orang adalah pemilihan S-Corp, dan untuk properti sewaan, saya sarankan untuk melewatkannya dulu. Manfaat pajak yang membuat S-Corp menarik untuk bisnis aktif umumnya tidak berlaku di sini, dan Anda selalu bisa memilih opsi ini nanti bersama CPA Anda. Setelah semua detail ini selesai, bagian Anda sudah selesai, dan Northwest akan mengurus pengajuan ke negara bagian. Sambil menunggu, Anda bisa mulai mengerjakan langkah berikutnya, yaitu membuat operating agreement Anda. Operating agreement itu seperti buku peraturan untuk LLC Anda. Dokumen ini menjelaskan siapa pemilik LLC, siapa yang mengambil keputusan, dan bagaimana aliran uang diatur. Bahkan jika Anda adalah satu-satunya pemilik, Anda tetap harus memilikinya karena bank seringkali akan memintanya saat Anda membuka rekening bisnis. Dan tanpa dokumen ini, aturan default negara bagian Anda yang akan menentukan cara kerja LLC Anda. Jika Anda memiliki properti sewa bersama orang lain, maka dokumen ini benar-benar penting. Tuliskan secara jelas siapa yang memberikan uang muka, bagaimana pembagian sewa dan biaya, siapa yang mengurus penyewa, dan apa yang terjadi jika ada yang ingin keluar. Northwest menyediakan template perjanjian operasional gratis di akun Anda, dan saya juga akan menautkan salah satunya di deskripsi. Untuk pemilik tunggal, template tersebut adalah titik awal yang bagus, dan jika Anda memiliki mitra, sebaiknya minta pengacara untuk meninjaunya sebelum Anda menandatanganinya. Anda tidak mengajukan dokumen ini ke negara bagian. Anda hanya perlu menandatanganinya dan menyimpannya bersama dokumen bisnis Anda. Setelah LLC Anda disetujui dan Anda memiliki AIN, Anda dapat membuka rekening bank bisnis untuk LLC tersebut. Kebanyakan bank akan meminta AIN dan perjanjian operasional Anda, jadi pastikan keduanya sudah siap. Ingat, jika Anda tidak meminta Northwest mengurus AIN Anda harus mengurusnya sendiri di situs web IRS. Saya akan menautkan situs tersebut di deskripsi di bawah. Rekening ini adalah yang membuat perlindungan LLC menjadi nyata. Jika Anda mencampur uang LLC dengan uang pribadi Anda, pengadilan bisa memutuskan bahwa LLC sebenarnya bukan bisnis yang terpisah dan Anda bisa kehilangan perlindungan yang sudah Anda buat. Jadi mulai sekarang, uang sewa masuk ke rekening ini dan pengeluaran properti diambil dari sini. Deposit keamanan juga harus disimpan di sini, bukan di rekening pribadi Anda. Pisahkan uangnya sejak hari pertama dan Anda tidak akan pernah perlu khawatir soal itu. Anda akan menemukan tautan ke rekening bank bisnis yang saya rekomendasikan di deskripsi di bawah. Selanjutnya, mari kita masukkan properti itu sendiri ke dalam LLC. Jika Anda membeli properti baru atas nama LLC, Anda bisa melewati langkah ini karena proses balik nama dilakukan saat penutupan.
Jika Anda sudah memiliki properti sewaan, pemindahan dilakukan dengan akta baru. Akta adalah dokumen yang menyatakan siapa pemilik properti tersebut. Anda akan menandatangani akta baru yang memindahkan properti dari nama Anda ke nama LLC Anda, dan akta itu akan didaftarkan ke kantor county Anda. Ini adalah sebuah langkah yang tentunya kalian harus lakukan sendiri. Seorang pengacara properti atau perusahaan titel bisa menyiapkan dan mendaftarkan akta dengan biaya yang relatif kecil, dan mereka akan tahu jenis akta yang tepat untuk situasi Anda. Bagian ini penting, karena jenis akta yang salah bisa memengaruhi asuransi kepemilikan Anda, dan beberapa negara bagian mengenakan pajak pemindahan saat kepemilikan berubah. Seorang profesional lokal akan tahu persis apa yang berlaku untuk Anda. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana dengan hipotek Anda? Banyak hipotek yang mencantumkan klausul jatuh tempo saat dijual. Klausul itu menyatakan bahwa jika Anda memindahkan properti, pemberi pinjaman berhak meminta pelunasan penuh sisa pinjaman. Untuk pinjaman pada umumnya, pedoman di baliknya biasanya memperbolehkan pemindahan properti ke dalam LLC yang Anda miliki dan kendalikan. Dan tidak ada yang berubah terkait pembayaran Anda. Anda akan memiliki pinjaman yang sama, suku bunga yang sama, dan Anda akan terus membayarnya persis seperti sebelumnya. Namun, ini bukan sesuatu yang sebaiknya Anda tebak-tebak. Sebelum Anda memindahkan apapun, hubungi pemberi pinjaman Anda, jelaskan rencana Anda, dan dapatkan jawaban mereka secara tertulis jika memungkinkan. Hal penting lain yang perlu Anda ketahui adalah jika Anda berencana melakukan refinancing cash out pada properti ini dalam 6 hingga 12 bulan ke depan, lakukan refinancing terlebih dahulu, lalu pindahkan properti ke dalam LLC. Refinancing cash out berarti mengganti hipotek Anda dengan yang lebih besar dan kemudian mengambil selisihnya dalam bentuk uang tunai. Pemberi pinjaman untuk refinancing seperti ini biasanya ingin properti tersebut atas nama Anda dan mereka ingin itu sudah seperti itu untuk beberapa waktu. Jadi jika Anda memindahkan ke LLC terlalu cepat, Anda mungkin harus memindahkan akta kembali dan menunggu. Lakukan refinancing terlebih dahulu jika itu yang ingin Anda lakukan, baru kemudian pindahkan dan Anda bisa menghindari semua masalah ini. Setelah LLC Anda memiliki properti tersebut, masih ada satu langkah lagi. Anda perlu memperbarui sewa, asuransi, dan pembayaran sewa Anda. Ini adalah bagian dari upaya memastikan Anda benar-benar mendapatkan perlindungan yang Anda buat dengan mendirikan LLC. Mulailah dengan perjanjian sewa. Sekarang LLC adalah pemilik, jadi perjanjian sewa baru harus ditandatangani atas nama LLC. Untuk penyewa yang sudah ada, Anda bisa memperbarui atau menandatangani ulang perjanjian sewa agar LLC menjadi pemilik ke depannya. Deposit keamanan juga harus dipindahkan ke rekening bank LLC. Selanjutnya, hubungi agen asuransi Anda, karena polis asuransi pemilik harus mencantumkan LLC sebagai pemilik properti. Polis yang masih hanya mencantumkan nama Anda secara pribadi dapat menimbulkan masalah serius saat klaim setelah proses pemindahan. Anda juga sebaiknya menanyakan tentang polis payung jika Anda belum memilikinya. Polis payung adalah perlindungan tanggung jawab tambahan yang berada di atas polis-polis Anda yang lain, dan biasanya biayanya tidak mahal untuk tingkat perlindungan yang diberikan. Bayangkan seperti ini. Asuransi adalah garis pertahanan pertama Anda, LLC adalah yang kedua, dan idealnya Anda ingin memiliki keduanya. Dan terakhir, uang sewa dibayarkan ke LLC dan masuk ke rekening bank LLC. Setelah ketiga hal ini diperbarui, properti sewaan Anda sepenuhnya berada di bawah LLC. Langkah terakhir adalah menjaga LLC Anda tetap dalam status baik. Jika tidak, Anda mungkin harus membayar denda keterlambatan dan negara bagian pada akhirnya dapat membubarkan LLC Anda, sehingga Anda kehilangan perlindungan yang sudah susah payah Anda bangun. Biasanya ada dua bagian untuk tetap berada dalam status baik. Pertama, layanan agen terdaftar. Dengan Northwest, tahun pertama gratis, lalu biayanya $125 per tahun. Kedua, pelaporan wajib negara bagian. Banyak negara bagian mewajibkan LLC melapor tiap 1 atau 2 tahun, dan biayanya tergantung negara bagian. Northwest akan mengingatkan tenggat waktu ini gratis, dan jika tak ingin repot, mereka bisa mengajukan laporannya. Biayanya $100 plus biaya negara, dan bisa batal kapan saja via akun Anda. Ini contoh pentingnya tahu aturan di negara bagian Anda. Texas tidak memiliki laporan tahunan dengan sekretaris negara. Sebagai gantinya, LLC di Texas harus mengajukan 2 laporan ke bendahara negara setiap tahun, yaitu laporan pajak waralaba dan laporan informasi publik. Sebagian besar pemilik properti kecil tidak memiliki kewajiban pajak dari laporan ini, tetapi Anda tetap harus mengajukannya, dan jika melewatkannya, LLC Anda bisa kehilangan status baik. Setiap negara bagian memiliki versinya sendiri untuk hal ini, jadi luangkan waktu untuk mempelajari tenggat waktunya atau biarkan Northwest membantu Anda mengurusnya. Jika Anda ingin panduan lengkap untuk negara bagian Anda, saya telah membuat video langkah demi langkah tentang LLC untuk beberapa negara bagian, dan tautannya ada di deskripsi di bawah. Dan sebelum Anda pergi, saya sarankan untuk melakukan 2 panggilan penting.
Hubungi pengacara properti di negara bagian properti Anda untuk pengalihan akta, pembaruan sewa, dan perjanjian operasional, terutama jika Anda memiliki mitra. Dan hubungi seorang CPA untuk memastikan bahwa sisi perpajakan sesuai dengan situasi Anda. Dua percakapan ini penting dilakukan untuk memastikan Anda mendapatkan perlindungan penuh yang Anda inginkan untuk diri Anda dan properti Anda. Jika sejauh ini Anda hanya mengikuti saja dan sekarang siap untuk memulai LLC Anda, ingatlah untuk menggunakan tautan di deskripsi agar Anda mendapatkan harga terbaik yang tersedia dengan Northwest Registered Agent. Selamat sudah melindungi investasi ini, sampai jumpa di video berikutnya.